Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi dan contohnya. Yang pertama kita bahas adalah morfem. Morfem, bahasa Inggris morfem, adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak, plural, kata masa lampau, past tense, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis morfem berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kebebasan atau keterikatannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat, misalnya saya, duduk, dan kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Yang kedua adalah morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain atau membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, klitik, morfem unik atau kata akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga dengan morfem dasar terikat. Selanjutnya adalah jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Yang pertama, morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Yang kedua adalah morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke, an adalah satu morfem meskipun terpisah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Yang pertama adalah morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya, morfem ikan, ku, jalan, dwi, rumah, buku, dan mu. Yang kedua adalah morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai makna gramatikal. Contohnya, me, di, ter, dan ber. Selanjutnya yang kita bahas adalah fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang pembedarahan fonem, sebuah bahasa dan distribusinya. Fonologi berlainan dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari prosedur kerja organ tubuh manusia, terutama yang mengadakan komunikasi dengan penggunaan bahasa. Adapun yang termasuk fonologi di sini adalah alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah
paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Alat ucap terbagi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif adalah organ-organ yang tak bergerak sewaktu menjadi artikulasi suara seperti bibir atas, gigi atas, dan alveolum. Artikulator aktif bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Artikulator aktif utama adalah lidah, uvula, dan rahang bawah, termasuk gigi bawah dan bibir bawah. Yang selanjutnya adalah vokal. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Selanjutnya adalah konsonan. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Yang terakhir adalah contoh fonologi. Terdapat pada kata pola yang membedakan O dan U pada kata pula. Kata panci yang membedakan C dan T pada kata panti. Kata pegal yang membedakan G dan D dalam pedal. Diftong A, I yaitu pantai, santai, petai, lantai. Diftong AU yaitu imbau, pulau, surau, gurau. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.